Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bagusingan 03, yang saya hormati Bapak Muhammad Ja'far Siddiq SPD selaku narasumber, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul mewajibkan pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif Sekolah SD Negeri Bagusingan 03 dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita nanti sebagai umatnya mendapatkan syafaat di kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai moderator yang memandu acara diseminasi budaya positif sekolah yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Ja'far Siddiq SPD, di mana nanti budaya positif sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ja'far Siddiq SPD itu hasil dari implementasi beliau selaku calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan acara tersebut kita bisa laksanakan dengan tertib, nyaman, dan bisa disikapinya nanti. Oke, langsung saja untuk acara selanjutnya tentang pemaparan tentang budaya positif sekolah SD Negeri Bagusingan 03 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Ja'far Siddiq SPD. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Samsuri. Ya, mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu dalam keadaan bahagia selalu. Ya, di sini kami akan mengimplementasikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Ini saya bukan menggurui, tapi kita sharing bersama mengimplementasikan budaya positif untuk kegiatan CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes, yaitu untuk saya sendiri. Di sini dengan judul segitiga restitusi menawarkan solusi. Apa sih Bapak Ibu? Kita lanjut. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ini merupakan filosofi dari salah satu filosofi dari KHD Gereja Dewantara, ya. Karena kita harus bahagia. Bapak Ibu bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah, ya. Kita harus bahagia. Ini sebagai salah satu filosofi dari KHD. Kemudian dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini adalah moto guru penggerak, ya. Jadi kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lanjut. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, mari kita membuat kesepakatan kelas dulu, ya Bapak Ibu. Apakah kita bisa membuat kesepakatan kelas pada siang hari ini? Ya. Monggo Bapak Ibu mungkin mau menyampaikan kesepakatan kelas seperti apa? Nanti saya ketik di sini. Mungkin dari ya Bu Mus. Kesepakatan untuk izin belakang. Oh iya, boleh ya. Berarti membuat kesepakatan boleh izin ke belakang. Mungkin ada lagi kesepakatan kelas? Ya Pak. Iya. Serius tapi santai. Oh, sesan ya Pak Sam. Iya. Iya. Sesan. Serius, santai.
Terus ada lagi? Saya Pak. Iya. Monggo ada. Telepon. Oh ya, boleh mengangkat telepon. Izin menerima telepon. Terus ada lagi? Saya Pak. Iya, apa? Selalu berbahagia. Oh iya, ini dia. Selalu berbahagia. Iya. Harus bahagia. Bahagia selalu. Bahagia selalu tanpa ada tekanan. Bahagia selalu. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Ya, kesepakatan kelas kita yang pertama itu ada boleh isi ke belakang. Boleh. Kemudian ada sersan, serius tapi santai. Kemudian ada izin menerima telepon. Ya, monggo Bapak Ibu, barangkali ada kepentingan boleh menerima telepon. Kita yang penting kita berjalan serius tapi santai. Yang terakhir ini yang selalu bahagia. Ya, kita harus selalu bahagia mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu bahagia? Alhamdulillah. Ya, sebelum lanjut, ini saya mempunyai ice breaking. Ya, kita ice breaking apa? Kata jenis-jenis ikan membuat aku konsentrasi. Seperti apa sih Bapak Ibu? Iya. Silakan Bapak Ibu berdiri semua. Ya. Ya, Bapak Ibu berdiri membuat lingkaran kecil ya. Tangan kanan itu ke bawah, tangan kirinya membuka. Nah, saling berhubungan. Ya. Boleh berdua juga bisa berpasangan ya. Kita harus konsentrasi Bapak Ibu. Ya. Kalau mendengar kata jenis ikan. Kalau jenis ikan, kemudian tangan kirinya menangkap tangan kanannya temannya. Siap? Ya. Coba perhatikan, saya akan bercerita. Ya. Ya, saya bercerita. Pak Dodo adalah penjaga sekolah SD kita, ya. Pada hari Minggu, Pak Dodo pergi ke pasar Wage. Nah, Pak Dodo membeli ikan. Membeli ikan, belum ikan. Membeli ikan lele. Konsentrasi, mana yang bisa menangkap? Benar, berarti semuanya konsentrasi. Coba lanjut. Pak Dodo membeli ikan, ada ikan gurame. Iya, ada ikan bawal. Pak Dodo membeli ikannya berbagai jenis ikan bawal. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah ada kembali. Ya, itu salah satu breaking ya membuat kita konsentrasi. Konsentrasi apa yang mendengarkan apa yang disampaikan sesuai dengan perintah atau aturannya. Lanjut Bapak Ibu yang bahagia. Kita harus selalu bahagia. Ya. Nah, sini Bapak Ibu, apakah makna budaya positif? Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif sekolah kita. Itu sekolah SD Negeri Pagojengan 03. Ya. Nah, sebelum kita berjauh mencari apa isi budaya positif, mari kita harus mengenal makna budaya positif dulu. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan selama ini, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang bahagia, seperti apa sih budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Nah, kita mengenal budaya positif dulu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif sekolah itu apa? Ini kita tekankan pada ini.
nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, ya, yang berpihak kepada peserta didik. Nah, budaya positif yang berpihak kepada peserta didik, bukan budaya positif yang berpihak kepada wali murid, kepada guru kelas sekolah, dan bukan, ya, tapi yang berpihak kepada peserta didik. Apa sih tujuannya? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, menjadi anak atau peserta didik yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang harus garis bawahi, bertanggung jawab. Ini tujuan dari budaya positif kita. Nah, perubahan paradigma. Nah, kita kenal ada sosok Ki Hajar Dewantara, ya. Ini salah satu pahlawan pendidikan Indonesia, ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, siswa itu bukan tabula rasa. Tahu Bapak Ibu tabula rasa? Siswa itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu diibaratkan kertas putih yang masih kosong. Bukan. Sebetulnya, ya Bapak Ibu, kalau kertas putih masih kosong dengan teori tabula rasa itu mungkin bisa dipakai pada zaman kolonial, ya. Nah, siswa itu bukan tabula rasa. Maksudnya apa? Siswa itu sebagai kertas putih yang sudah ada coretan-coretan yang sama, belum jelas, ya. Jadi bukan kertas putih yang kosong. Siswa itu kertas putih yang sudah ada goresan-goresannya, tapi belum jelas atau belum terang, masih sama-sama. Nah, tugas kita sebagai guru atau pendidik itu bagaimana? Menebalkan coretan-coretan itu, ya, sesuai dengan bakat, minat, dan lain sebagainya. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, ya. Kita bisa sepakati Bapak Ibu, semua anak itu unik, walaupun ada yang kembar, ya. Ada anak kembar pasti mempunyai unik atau perbedaan, ya, baik itu dari karakter atau dari fisiknya. Kalau dari fisik mungkin sama, tapi kalau dari karakter, budi pekerti itu pasti beda. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga, budi pekerti. Kemudian ada tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Inilah kenapa saya menyampaikan kata-kata bahagia ini, Bapak Ibu. Tugas guru menuntut bakat, ya. Tugas guru sebagai pendidik itu bukan menyampaikan materi. Anak-anak harus seperti ini, anak-anak harus bisa menyelesaikan matematika. Tidak. Tapi menuntun apa? Bakat yang dimiliki siswanya, ya. Seperti ini tadi, siswa itu sudah mempunyai goresan-goresan tipis, ya. Jadi bukan kertas kosong. Kertas kosong yang dicara bukan, yang sehingga ada timbulan goresan bukan, tapi sudah ada goresan tipis. Nah, ini tugas Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru ini menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, ya. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian guru itu ibarat petani, anak atau murid atau peserta didik itu ibarat biji jagung, ya. Coba kita bayangkan, kalau kita sebagai petani, ya, kita itu bapak guru itu sebagai petani. Berarti harus bagaimana? Harus merawat tanamannya dari hama-hama, ya. Nah, kita sebagai pendidik itu sebagai petani, nah, anak ini sebagai biji jagung. Nah, apakah biji jagung ini akan tumbuh, akan menjadi anak yang mempunyai bakat dan bahagia? Ini
tugas kita semua sebagai pendidik. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik, ya, mendidik itu sesuai dengan kodrat alam, lingkungan kita, ya, dan kodrat zaman. Zamannya anak, kodratnya anak, kodrat alam. Berarti kalau anak SD kita itu lebih kodrat anak itu apa sih? Bermain. Nah, kita tidak boleh meninggalkan ini bermainan untuk menyampaikan suatu materi atau pelajaran. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian berpihak pada murid, ya. Di sini kita fokus pada murid. Sebagai pendidik kita adalah berfokus pada murid. Untuk apa? Menuntun agar siswa itu mempunyai bakat dan tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita harus pahami dulu sebagai pendidik atau sebagai guru. Lanjut. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, jelas, ya. Di sini kalau kita mau membuat budaya positif, pastinya pertama harus apa? Menyediakan sekolah. Sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berarti bagaimana? Di sini kita harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Agar apa? Agar siswa atau murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, ya. Lazimnya itu kalau disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Apa sih kontrol? Aturan, ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ya, yang disampaikan oleh William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di mana posisinya Bapak Ibu? Ya, apakah di sini? Ya kadang kita di situ Pak. Iya, kadang kita di sini. Iya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, merasa paling kuat ya Pak Sam. Merasa paling kuat. Ilusi membawa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kadang kita juga di sini juga, ya, Bapak Ibu yang bahagia. Lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak? Bisa. Kita bisa mengontrol seseorang? Iya, kita bisa mengontrol seseorang. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Teori kontrol Pak, buat teori behavior. Ya, di sini ada teori kontrol. Ya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dipaksa ya Pak. Nah, di sini ada paksaan. Nah, apakah sekarang ini kita boleh memaksa siswa atau murid kita? Kalau paksanya ke hal yang baik, mungkin bisa ya Pak. Ya, boleh. Ya. Ya, memaksa ke hal yang baik. Ya. Nah,
Di sini ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk, dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, pasti mempunyai tujuan. Apa yang ingin dicapai? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Bapak Ibu yang bahagia, apakah Bapak Ibu bisa mengontrol siswa agar patuh pada aturan yang dibuat di sekolah? Bisa. Di sini bisa mengontrol? Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang, dan menang. Lanjut. Nah, di sini apa makna disiplin? Apa sih disiplin? Lebih boleh tahu disiplin siapa? Taat. Kemudian pertama satu, apalagi disiplin. Bapak Ibu coba disiplin. Apa sih disiplin? Taat tepat waktu, mematuhi aturan. Yo lanjut. Apa ya makna disiplin? Nah, kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib. Bapak Ibu yang bahagia pasti mempunyai tata tertib di kelas masing-masing. Ada tata tertib? Ada. Iya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Kenapa? Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Bapak Ibu yang bahagia, ya, kadang kita jumpai ada siswa yang tidak menulis atau mengerjakan PR. Bagaimana tindakan kita? Kita harus menghukumnya. Kadang menghukumnya, iya. Oh, supaya anak ibu disiplin. Padahal disiplin ini tidak harus memberikan hukuman. Ya, kita samakan persepsinya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, boleh kita itu sebagai alternatif terakhir. Ya, apakah dengan ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR atau tugas kita langsung saja menghukumnya? Kadang kita seperti itu, tapi itu bukan solusinya. Ya, itu bukan. Kita harus cari tahu dulu kenapa tidak mau, apa alasannya. Cari penyebab dulu. Jangan seolah-olah kita sebagai pendidik, ya, kita yang benar. Kita harus menghukumnya. Itu bukan solusi. Ya, hukuman itu sebagai paling terakhir. Kalau benar-benar tidak ada solusi lain. Dan tidak perlu digunakan sama sekali. Tapi kalau misalkan tidak digunakan, iya, selalu jatuh dan terus kata tidak ada hukuman dari guru tersebut seperti itu. Iya. Maka kita biarkan seperti itu atau bagaimana? Nah, misalnya sudah diberi arahan, diberi motivasi, tapi ngasih. Nah, kita cari dulu solusinya. Apakah itu benar-benar sudah paling terakhir atau tidak? Kalau paling terakhir kita di sini, tapi kita ingat ini sebagai solusi paling terakhir. Jangan langsung diberikan apabila ada peserta didik atau murid kita yang tidak di sini. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka di sini, ya, kita itu memberi hukuman, berarti
tidak memberikan kesempatan dulu kepada siswa, kepada murid. Tapi kiasan dewasa ini apa? Murid yang merdeka. Syarat utamanya itu bagaimana? Harus ada disiplin yang kuat, ya, untuk menciptakan murid atau siswa yang merdeka. Syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu apa? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, tadi apabila kita sudah menyampaikan berbagai cara, ya, tapi tidak ada perubahan atau bagaimana, ya, kita ini bisa memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kita menggunakan hukuman. Ini tapi sebagai cara yang paling terakhir. Kalau itu benar-benar tidak ada solusinya. Di sini Bapak Ibu jangan salah memahami, ya. Disiplin, anak disiplin harus memberikan hukuman, tidak. Ya, kita cari dulu solusinya. Kalau benar-benar sudah mentok atau terakhir tidak ada, kita ini memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Dengan cara apa? Memberikan hukuman kepada yang siswa yang kurang, ya, tidak melanggar atau yang kurang disiplin. Lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, 1, itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini sebagai motivasi eksternal. Ya, sebagai apa? Sebagai, kita bisa dikatakan sebagai kamuflasenya. Ya, biar saya tidak mendapat hukuman, saya harus berangkat tepat waktu, maksimal harus pas waktunya. Ya, ini sebagai motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jelas, kalau tidak melanggarnya, tidak disiplin, itu tidak akan kena hukuman. Tapi kita teori motivasi perilaku manusia itu bukannya menuju seperti ini, ya. Berarti di sini ada siswa itu ketergantungan, ya. Ketergantungan untuk apa? Menghindari ini ketidaknyamanan atau hukuman. Ketergantungan untuk biar tidak terkena hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga sama, masih dari motivasi eksternal. Ya, sebagai contoh, ya, kalau saya berangkatnya tepat waktu terus, nanti saya akan mendapatkan hadiah permen dari pak guru atau bu gurunya. Nah, di sini kan berarti sifat pengen di sini motivasi eksternal, motivasi di luar dari, karena ada apa? Karena di sini untuk mendapatkan ibadah dari orang lain, pengen dipuji, ya, pengen mendapatkan hadiah, pengen mendapatkan dipuji oleh orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini motivasi internal. Di sini adalah tujuan utama dari disiplin positif. Bapak Ibu yang bahagia, misal, ya, kita menerapkan disiplin positif. Kita menerapkan disiplin positif. Tujuannya ini agar siswa itu bagaimana? Menjadi orang yang seperti apa yang saya melakukannya. Bukan ingin mendapatkan hadiah, bukan menghindari hukuman. Di sini kita akan
menerapkan budaya positif, tujuan utamanya ini, memberi kesadaran pada siswa, ya. Tujuan disiplin positif, sehingga kesadaran itu yang timbul itu dari diri sendiri atau kesadaran dari siswa, bukan diiming-imingi ada hadiah atau biar tidak terkena hukuman. Ini bukan, ya. Bapak Ibu harus kita pahami di sini. Kita menerapkan budaya positif ini tujuannya agar siswa itu menjadi orang seperti apa yang saya melakukannya. Kesadaran. Lanjut. Nah, di sini ada lingkaran, ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ya, coba kita di sini kita mau menerapkan budaya positif. Berangkatnya dari mana dulu? Iya, dari yang kecil dulu sini. Dari peraturan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas. Dari peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas. Kesepakatan kita bersama. Ya. Kesepakatan kita bersama. Kemudian ada lingkungan positif. Kemudian muncullah yang namanya budaya positif. Jadi kalau kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita berangkat dari sini dulu, dari yang kecil, dari keyakinan kelas yang di kelas Bapak Ibu, ya. Kita harus menerapkan bagaimana sih kalau kita tidak melaksanakannya, kalau kita tidak sesuai. Kemudian dari lingkungan positifnya, dari lingkungannya harus menumbuhkan lingkungan yang positif juga. Kemudian timbullah budaya positif. Sebagai contoh, ya, budaya positif kebersihan lingkungan sekolah. Nah, gimana sih? Apakah kita harus memberikan budaya positif itu langsung ke semuanya? Tidak, tapi kita berjalan dari yang kecil dulu. Nanti akan tumbuh ke budaya positif. Yang budaya ini sebagai pembiasaan atau kebiasaan yang baik. Lanjut. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, ada yang tahu? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Karena ada kesepakatan. Iya, tepat, ya. Mengapa tidak ada peraturan? Kalau kita memberikan peraturan, itu berarti kita hanya searah saja. Contoh, ya, Pak Guru memberikan peraturan, siswa yang tidak mengerjakan PR harus pulang. Itu kan hanya satu orang saja. Yang membuatnya hanya searah saja. Nah, tapi di sini kita belajar membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada kesepakatan. Berarti bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar? Nanti kita sampaikan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya aman, supaya ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Bagaimana? Iya, tidak tersebar virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak kena hukuman. Nah, sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini, kalau kita peraturan berarti dibuat hanya searah saja. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika berkendara? Biar tidak terkena
tidak. Ya, itu kan peraturan hanya sekarang dibuat sekarang aja. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kesepakatan. Nilai kebajikan atau prinsip. Prinsip yang dimaksud di sini adalah prinsip universal, yaitu menyeluruh, tidak membeda-bedakan keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan. Berarti kita tidak membeda-bedakan. Wah, keyakinannya kamu kurang baik, keyakinan kamu tidak pas, tidak boleh. Kita harus bersifat ini universal, melihat semuanya. Ya, tidak hanya sebagian saja, melihat semuanya, yaitu dengan prinsip universal yang disepakati secara universal atau bersama-sama. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, jangan membanding-bandingkan. Ya, kadang kita lebih enak itu membandingkan ya Bapak Ibu. Ya, kita membandingkan. Paling enak itu kita membandingkan. Kenapa? Karena tidak terlalu berat, tidak usah mikir. Ya membandingkan. Kayak kan. Anu hasil dari ini nih. Ya itu. Paling enak itu kita membanding-bandingkan. Tapi kita sebagai Bapak Ibu jangan sampai kita membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan murid kita. Karena kita ini semua sama sebagai manusia yang mempunyai kodratnya, ya, ingin mendapatkan ilmu, ingin berpendidikan, itu sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Ya, di sini keyakinan kelas itu lebih membangun intrinsik siswanya. Ya, kesadaran siswanya, apa yang telah kita buat, apa yang telah kita sepakati, bukan hanya mengikuti serangkaian peraturan saja, menerima apa diri peraturan kelas. Siswa tidak boleh pergi ke belakang kelas ketika pelajaran, itu kan peraturan, ya, bukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini menurut dosen keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam intrinsik untuk lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kalau aturan itu sudah jelas. Siswa yang tidak memakai, yang tidak mengerjakan PR harus pulang, harus mengerjakan di tengah halaman. Itu kan peraturan, tidak abstrak. Tapi kalau keyakinan kelas, kita mencari kesepakatannya. Bagaimana? Apakah mengikuti ada jam tambahan atau lain sebagainya? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, berarti apa? Mendengarkan. Keyakinan itu mendengarkan apa yang diinginkan dari murid, dari peserta didik. Kita mendengarkan apa keinginan mereka, kita mendengarkan, kita sepakat, kita jalankan. Ini salah satu keyakinan kelas itu untuk menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jelas, ya.
Tidak, kalau peraturan itu lebih dominan ke hukuman. Kalau keyakinan kelas tidak, mencari solusinya, mencari penyebabnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jelas, ya Bapak Ibu di sini, ya kita membuat keyakinan kelas, kita tidak usah banyak-banyak. Yang penting peserta didik atau siswa itu mudah mengingat dan dipahaminya. Insya Allah kalau keyakinan kelas ini kita dibuat, mereka mengingat. Oh ya, ketika bagaimana sikap kita ketika pembelajaran, bagaimana yang harus kita lakukan ketika pembelajaran, ya setelah ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Nah, ini jelas sangat-sangat berbeda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ada hasil musyawarah, ya, atau hasil dari mereka, pendapat mereka, kita tampung, kita buat keyakinan kelas, ya, bukan hanya pendapat kita yang benar, bukan, tapi kita memperhatikan tadi semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini keyakinan kelas ini bersifat relevan, ya, berjalan. Maksudnya apa? Bisa di jangka waktu. Kalau sudah tidak pas, kita mereview kembali, membuat keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah dibuat, itu saklek, sudah tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Tapi kalau yang kelas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan kita bersama di kelas. Lanjut Bapak Ibu yang bahagia. Peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikannya dituju. Nah, di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh kalimat-kalimat peraturan. Ini adalah contoh kalimat-kalimat keyakinan kelas. Contohnya, ya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kita kalau keyakinan kelas kita tidak tanggung jawab. Maksudnya apa? Kita bertanggung jawab apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita laksanakan. Kita harus bertanggung jawab. Setelah kita menggunakan buku, tanggung jawab kita bagaimana? Jelas, tanggung jawab kita harus mengembalikan pada tempatnya. Kemudian, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu enak, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Di sini kalau keyakinan kelas ini akan menciptakan nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif yang di dalam keyakinan kelas, ya, kesabaran dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan kelas, kesepakatan kelas, ya. Kita mendengarkan semuanya. Kita tidak membeda-bedakan. Kita kalau membuat kesepakatan kelas, kita mendengarkan pendapat dari semua siswanya. Ya, kemudian kita tulis, kita sepakati bersama. Bukan hanya satu orang saja yang membuat. Ya, kita mendengarkan. Nanti di sini kita bisa mengelompokkan mana yang sama,
mana yang berbeda mengelompokkan, bisa mengelompokkannya untuk membuat kesepakatan kelas. Lanjut, ini adalah contoh penerapan kesepakatan kelas. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu yang berbahagia, di sini kita harus bisa membedakan, ya, apa sih penghargaan? Ya, kita jangan bangga kita mendapatkan penghargaan. Saya mendapatkan hadiah dari Pak Guru karena saya mengerjakan matematika tercepat. Ya, itu jangan kita mendambakan pada penghargaan. Ya, ini bisa menjadi hukuman secara tidak langsung kepada murid. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Otomatis, ya, ingin mendapat penghargaan, saya harus bagaimana caranya. Di sini kita akan menimbulkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai budaya positif. Bagaimana cara saya bisa mendapatkan nilai terbaik? Nanti akan timbul yang namanya bagaimana kecurangan dalam bertindak. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Kita harus berhati-hati kalau memberikan penghargaan. Penghargaan menghukum. Tadi contohnya, ya, penghargaan. Siswa itu bukannya kesadar sendiri, ya, tapi siswa itu mendapat penghargaan bisa menjadi menghukum dirinya sendiri. Dengan tadi ingin mendapat penghargaan bisa berbuat curang dan lain sebagainya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, contoh, ya, saya akan memberikan penghargaan pada siswa saya karena bisa mengerjakan matematika dengan cepat. Ya, nanti teman-teman mereka itu bisa menimbulkan ini merusak hubungan. Ya, ada yang bisa merusak hubungan. Contohnya, teman-teman siswa, teman-teman mereka itu bisa apa? Mengucilkan mereka karena sering mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru kita berhati-hati dalam memberikan penghargaan. Jangan sampai penghargaan itu sebagai hukuman bagi siswa. Karena kita di sini adalah menuntun siswa, ya, menuntun siswa agar selalu bahagia. Di sini tujuannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini contoh, coba Bapak Ibu. Di sini ada tindakan guru, ya, tindakan guru. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Berarti bagaimana ini? Siswa disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di buku. Coba, kalau Bapak Ibu menerima seperti ini, apakah ini hukuman apa konsekuensi? Sebagai hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Ya, kita di sini, Bapak Ibu, harus kita mengetahui, di sini kita sudah merdeka. Kita harus memerdekakan siswa, kita memerdekakan murid. Kita bukan lagi mengajar pada masa kolonial, ya. Mungkin di zaman kolonial ini sangat bagus, ya. Kenapa? Bisa menerapkan kedisiplinan siswa. Tapi sekarang ini sudah merdeka, sudah lagi tidak pas, tidak sesuai dengan zamannya. Kalau ini diterapkan lagi, berarti ini masih dalam kolonial. Pendidikan dalam kolonial mungkin seperti ini. Siswa terlambat disuruh mencatat.
lari mengelilingi lapangan basket karena tidak memakai seragam sekolah. Nah, seperti ini adalah sudah tidak zamannya lagi, karena kita zamannya sudah merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita benar-benar menuntut siswa, kita menghambakan pada siswa. Tujuan kita apa? Menghambakan siswa tadi, ya. Kita menghambakan siswa itu bagaimana? Kita benar-benar menuntut siswa agar bahagia. Semua kegiatan, semua pembelajaran kita ingat menghambakan siswa, yaitu ada siswa. Kita tadi tidak boleh menghukum seperti ini. Ini sudah tidak zamannya. Ini sudah zamannya kolonial. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ini mungkin waktu COVID, ya, ada siswa yang tidak mematuhi aturan kesepakatan kelas, kita harus menghukumnya. Ini sudah tidak zamannya lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang lebih yang telah dicoret. Di sini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, ya, menggantikan. Di sini bagaimana? Kenapa konsekuensi? Di sini kan sudah ada kesepakatan kelas. Kita tidak boleh, kita harus menghormati teman. Tidak boleh apa? Berbuat seenaknya sendiri. Punyanya teman dicoret-coret, punyanya teman bisa coret. Berarti kalau kita sudah berbuat, konsekuensinya bagaimana? Kita harus menggantikan. Ini ingat, bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Kenapa konsekuensi? Ini kan pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu berada di lapangan. Mungkin di sini juga ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Ya, apabila terlambat, ini konsekuensinya bagaimana? Mengelilingi lapangan basket. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kita berhati-hati memberikan hukuman apa konsekuensi kepada murid kita. Ya, lanjut. Nah, di sini apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, jelas, ya. Kalau kita dihukum terlalu sakit tidak Bapak Ibu? Sakit, ya. Nah, sesuatu harus terjadi. Di sini konsekuensi. Kenapa? Karena ada kesepakatan kelas. Kemudian membuat anak sakit. Kalau kita menghukumnya dengan fisik, bisa sakit hati. Makanya ini Bapak Ibu, ya, kalau kita memberikan jawaban kepada teman itu harus memperhatikan perasaannya, jangan sampai sakit hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jelas di sini. Kalau hukuman pasti anak akan membencinya. Contoh, ya, kalau kita menghukum anak, ya, kalau datang terlambat harus berlari, harus push up, pasti di sini siswa akan membencinya, ya. Sehingga timbul apa di sini? Timbul budaya negatifnya, bukan budaya positif yang kita tuju. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, di sini kalau konsep diri yang buruk kita memberi hukuman, itu konsep diri yang buruk. Contohnya apa? Ya, nanti siswa kita akan jagal, siswa kita akan melawannya. Tapi di sini konsep diri yang baik.
bagaimana menyadarkan, bagaimana harus bersikapnya. Lanjut. Nah, ini tadi ada kebutuhan, ada konsekuensi. Nah, ini bagaimana biar siswa itu tidak terkena hukuman atau konsekuensi. Ini kebutuhan manusianya harus dipenuhi. Bapak Ibu yang bahagia di sini pasti, ya. Bapak Ibu sebagai manusia, ya, Bapak Ibu sebagai manusia, pasti kelima ini harus dipenuhi. Ya, ada survival. Apa sih survival? Bertahan hidup. Makan, jelas harus dipenuhi. Kalau kebutuhan dasar manusia ini dipenuhi, ini akan menghindari dari tadi kegiatan atau budaya yang negatifnya. Nah, di sini harus dipenuhi. Bertahan hidup. Kemudian ada cinta, kasih atau diterima. Bapak Ibu yang bahagia, apakah perlu survival atau bertahan hidup? Perlu. Ini kebutuhan. Kemudian apakah perlu cinta kasih yang diterima? Perlu. Dari siapa, Bapak Ibu? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari sekeliling kita. Jangan dimaknai cinta kasih dari orang kesayangan, bukan. Tapi dari lingkungan kita, ya. Kita butuh cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan. Apa kita butuh kesenangan? Butuh, ya. Kita sebagai manusia yang normal pasti butuh kesenangan. Kita butuh kebebasan, butuh. Kita sudah lagi bukan zamannya kolonial yang dijajah. Mau bergerak ke sini takut salah. Mau bergerak ke kanan, takut salah. Kita harus ini dulu, kebutuhan manusia harus terpenuhi dulu. Apabila kebutuhan manusia ini terpenuhi, nah di sini nanti akan muncullah yang namanya budaya positif. Budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, di sini tugas kita ini di sini. Sebagai pendidik atau sebagai guru, tugas kita di sini. Yang pertama, survival, kebutuhan hidup. Nah, kita harus melayani siswa. Kita mau menerapkan budaya positif, tapi ininya tidak dipenuhi. Bagaimana? Siswa itu akan membakarnya, pasti akan memberotnya, tidak sesuai dengan harapan atau tujuan kita. Jadi tugas Bapak Ibu di sini, kebutuhan dasar manusia, ya. Berarti di sini Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru di sini harus memenuhi 5 ini. Kepada siapa? Kepada guru lain? Bukan. Kepada siswa kita, kepada murid kita. Kita di sini melayani ini. Kebutuhannya mereka harus dipenuhi. Biar apa? Biar mereka siswa itu ya bisa menerapkan budaya positif. Bisa itu menganggap sekolah itu sebagai rumah mereka, rumah kedua mereka. Atau lebih senang di sekolah. Ketika kita tertinggal tidak masuk sekolah, siswa itu merasa geluh. Aduh, hari ini saya tidak berangkat sekolah. Berarti saya tidak bisa bertemu dengan Pak Guru yang ganteng. Saya tidak bisa bertemu dengan Bu Guru yang cantik. Nah, kalau kita bisa menumbuhkan nilai seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menumbuhkan budaya positif. Nah, di sini kebutuhannya mereka sesuai itu harus dipenuhi. Kesenangan, jelas. Bapak Ibu yang mengajar SD, ya kesenangan bisa lewat permainan, merasa senang. Kalau tidak berangkat sekolah itu
siswa kita itu beranggapan hal yang buruk, hal yang tertinggal. Ya, kita harus bisa menciptakan ini budaya positif dengan apa? Ini melayani kebutuhan dasar manusia, ya, terutama pada siswa kita. Lanjut. Nah, ini ada salah satu simulasi, ya. Di sini ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Ya, mungkin ini contoh seperti ini mungkin pernah dialami oleh bapak ibu menghadapi siswanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini sebagai Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Coba Bapak Ibu, kalau menghadapi masalah seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung interogasi, mencari masalahnya. Iya. Nah, di sini menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Nah, tidak sanggup. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu, ke kebutuhan manusia. Pasti dari sini ada yang kurang atau ada yang tidak dipenuhi. Makanya Bapak Ibu, ya, di sini kita harus bisa menerapkan ini, menumbuhkan apa? Kebutuhan dasar manusia kepada siswa harus dipenuhi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Ya, betul sekali ya di Pak Sam, sorry ya. Mencari tahu dulu atau alasannya kenapa Agus melakukan tindakan seperti itu. Ya, tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Berarti kebutuhan survival, bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ini jika Agusnya merasa kelaparan, berarti kebutuhan survivalnya belum dipenuhi. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta, kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi ini Bapak Ibu yang bahagia, apabila ada siswa kita, ya, yang ada yang berbuat yang tidak baik, itu jangan kita langsung menghukumnya, kita cari dulu, bisa mencari solusinya. Bisa kita dengan ini mencari solusinya dengan 5 kebutuhan manusia. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, berarti pengakuan atas kemampuan, berarti kebutuhan Agus ini yang tidak dipenuhi. Jika jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan apa di sini? Kebebasan. Ya, kebebasan atau kebutuhan pilihan. Jika jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang sah karena diambil makanannya, berarti kebutuhan kesenangan. Di sini, jadi apabila ada siswa kita, ya, yang murid kita yang tidak sesuai dengan aturan, tidak disiplin,
kita bisa mencari solusinya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita jangan langsung menghukumnya, karena kita sudah merdeka, bukan zamannya kolonial. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu yang bahagia, Bapak Ibu ini sudah berada di mana? Apakah sudah sebagai sini penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, pernah, manajerial, pernah. Nah, 5-5-nya pernah. Iya. Nah, di sini kita harus perhatikan apa sih dampaknya kalau kita sebagai bapak ibu guru dalam menghukum. Dampaknya pada siswa itu apa? Di sini. Hasilnya apa? Di sini. Kalau kita sebagai membuat merasa bersalah, dampaknya apa? Akibatnya apa? Nah, yang lebih baik pasti kita pengennya menjadi manajer atau manajernya, ya. Ini identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Di sini kesadaran diri. Di sini ini kita berada di mana? Kita setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, nah kita harus menjauhkan ini, terutama hukuman dan membuat mereka bersalah. Ini setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, Bapak Ibu yang bahagia, kita harus ini menghindari ini penghukum. Bapak Ibu itu bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah pada murid. Kenapa sih ini sangat berbahaya? Di sini, ya, hasilnya ini dampaknya. Kalau sebagai penghukum, siswa di sini pasti akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, di sini menyembunyikan, menyangkal, bisa berbohong. Di sini harapan kita semua, Bapak Ibu, setelah mengetahui ini, kita menghindari ini atau menghilang ini, penghukum atau pembuat bersalah. Karena ini dampak pada murid itu sangat-sangat tidak baik. Nah, kalau sebagai teman, ini tadi dampaknya. Kalau berteman, ini bisa ada ketergantungan. Oke lah, kita bisa banyak kita ketergantungan, kita bisa merubahnya siswa tersebut dengan cara perlahan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, ya, berarti ini sama ketergantungan. Ya, mereka kalau mau bertindak harus melihat rambu-rambunya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di sini sebagai manajer, ini dia menguatkan pribadi siswa. Ini tujuan dari budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang bahagia, di sini kita harus bisa memposisikan kita sebagai manajer. Ya, bagaimana yang harus kita berbuat sebagai guru? Ya, mengajukan pertanyaan, ya, mencari masalah. Terus guru berkata seperti contoh, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah contoh-contoh ucapan atau kalimat yang disampaikan kepada murid. Ini sebagai manajer. Tujuannya adalah ini sebagai manajer. Kenapa? Karena hasilnya menguatkan pribadi siswa atau murid. Lanjut. Nah, kemudian sini, bagaimana kita sebagai manajer? Bagaimana kita harus supaya
bisa menjadi manajer. Nah, di sini. Jadi di awal saya sudah sampaikan, restitusi menyelesaikan apa tadi? Di awal, bukan mencari masalah. Ya, di sini kita sebagai manajer harus bisa menerapkan ini restitusi segitiga. Apa sih restitusi? Nanti saya sampaikan. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosan teorinya restitusi. Berarti apa? Kita bisa menguatkan siswa kita, murid kita, ya, dengan karakter yang lebih kuat dan diterima pada kelompoknya, tidak dikucilkan. Apabila ada masalah, untuk menumbuhkan budaya positif, kita bisa menerapkan dengan restitusi segitiga. Kita harus bisa menjadikan kita sebagai manajer ini. Tapi yang benar-benarnya harus dihindari sekarang ini adalah ini, penghukuman dan membuat merasa bersalah siswa. Lanjut. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Berarti bukan menebus kesalahan, restitusi bukan. Namun untuk merefleksi, ya, untuk belajar dari kesalahan. Kita telah berbuat salah, kita bagaimana caranya memperbaikinya? Ini sebagai restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan, jelas. Ya, kita memperbaiki hubungan dengan teman, bisa diterima di kelompoknya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi ini tawaran. Kita menawarkan, kita sebagai manajer menawarkan pada siswa, bagaimana sikap yang baik setelah kamu melakukan seperti hal ini. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, mencari solusinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, jelas. Ya, karena kita mencari kesepakatan. Dalam restitusi itu mencari kesepakatan, ya, mengingat kesepakatan yang telah dibuat dan lain sebagainya. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini siswa itu setelah di restitusi itu mempunyai karakter. Harapannya setelah kita mengobrolkan atau mencari masalahnya, menyelesaikan masalah. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kalau kita sudah membuat salah, kita mengembalikan lagi pada kelompoknya agar bisa diterima kembali, tidak dikucilkan. Nah, ini juga segitiga restitusi. Tahapan restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang dengan kita bisa berdialog langsung atau berbicara langsung dengan siswa. Bisa menggunakan kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas atau menenangkan siswa, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah contoh kalimat-kalimatnya. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah dibuat? Terus bagaimana caranya? Ini cara mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini sangat berarti ini untuk menemukan budaya positif sekolah. Lanjut. Nah, ini contoh dokumentasi segitiga restitusi.
Ya, di sini ada apa sih kesalahan apa yang dilakukan? Nih, ini ada siswa yang membuat sampah sembarangan. Bagaimana tindakan kitanya? Kita menerapkan restitusi segitiga. Di sini kita membicarakan masalahnya, mencari solusinya, bukan langsung menghukum. Nah, di sini menggunakan restitusi segitiga. Pertama memfasilitasi, menstabilkan, memfasilitasi, kemudian meyakinkan. Nah, di sini kita memfasilitasi. Nah, lanjut. Nanti Bapak Ibu yang bahagia bisa menontonnya di YouTube saya, ya. Nanti bisa menonton di YouTube saya ini. Salah satu contoh restitusi. Untuk apa? Menumbuhkan budaya positif sekolah. Ya, lanjut. Nah, tadi saya sudah menyampaikan beberapa materi. Mari kita merefleksi kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir, coba Bapak Ibu, ada yang bisa merefleksikan kegiatan yang saya sudah sampaikan? Ya, ada? Ya, coba Pak Santuri, silakan Pak Santuri. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Bapak. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya itu saya pikir yang namanya hukuman, konsekuensi itu hampir sama nih Pak tadinya. Terus juga yang namanya peraturan dengan keyakinan juga menurut saya itu sama. Ternyata setelah tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Jabar, saya sudah bisa membedakan mana itu yang namanya konsekuensi, mana yang itu hukuman, dan juga bisa membedakan mana juga yang namanya peraturan dan mana keyakinan, seperti Pak. Dan langkah kecil yang mungkin saya lakukan setelah ini, mungkin pertama saya akan buat keyakinan kelas di kelas saya sendiri, karena kelas saya sendiri mungkin belum melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Yang ada itu baru peraturannya Pak, seperti itu. Oh, masih begini Pak. Berarti saya ngomong lagi Pak. Iya lanjut. Oke. Tadi yang mulai dari mana Pak? Dari paparan apa? Dari Bapak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini saya ulangi lagi. Dari paparan yang sudah disampaikan sebelumnya itu saya pikir antara hukuman dengan konsekuensi itu sama, seperti itu Pak. Tidak ada bedanya. Terus juga antara peraturan dan keyakinan juga sama Pak. Ternyata setelah tadi sudah dipaparkan sudah sangat bagus sekali, dan mungkin itu sudah termasuk ilmu yang baru bagi saya dan bagi rekan-rekan saya. Ternyata antara hukuman, konsekuensi itu jelas beda, dan antara peraturan dan keyakinan kelas juga itu jelas beda juga. Dan mungkin langkah kecil yang mungkin saya lakukan setelah ini, dan mungkin nanti rekan-rekan juga akan menyikapinya, itu satu, mungkin saya akan membuat keyakinan kelas Pak, di mana keyakinan kelas itu di kelas saya belum saya penuhi, hanya ada peraturan Pak. Nah berarti kan yang selama ini saya buat itu ada peraturan, di mana saya saja yang membuat peraturan, bukan melibatkan siswanya. Maka dari itu mungkin langkah yang awal yang nanti saya sampaikan nanti setelah ini, baru saya akan buat keyakinan kelas kedua Pak. Terima kasih atas waktu. Terima kasih buat Pak Santuri, tepuk tangan untuk Pak Santuri. Salam bahagia Bapak Ibu. Ya, tadi betul sekali. Mari kita menumbuhkan budaya positif kita, ya. Kita menerapkan
tadi apa yang sudah saya sampaikan ya, kita benar-benar di sini ingat kita hanya menuntun siswa ya, siswa itu bukan tabula rasa ya. Sekian dari saya, apabila dalam penyampaian kurang berkenan, kurang pas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.